Malam itu, di bawah guyuran hujan Jakarta, aku bergegas ke rumah sakit demi suamiku yang katanya patah tulang. Namun, saat dia terlelap, seorang kepala perawat senior menyelipkan pesan mengerikan yang mengubah hidupku selamanya. Jangan datang lagi, cek kameranya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jakarta sedang tidak ramah malam ini. Hujan deras mengguyur kota tanpa ampun sejak sore tadi, menciptakan genangan di berbagai ruas jalan dan tentu saja, kemacetan yang menggila. Aku menatap kaca jendela taksi online yang buram oleh embun, melihat pantulan lampu-lampu kendaraan yang memanjang seperti sungai cahaya yang macet. Suara petir sesekali menggelegar, membuatku tersentak kaget di kursi penumpang. Pikiranku kalut. Beberapa jam yang lalu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal yang mengabarkan bahwa suamiku, Miko, mengalami kecelakaan. Katanya dia terjatuh dari tangga di sebuah lokasi proyek yang sedang ditanganinya. Kabar itu bagaikan petir di siang bolong, atau dalam kasus ini, petir di tengah badai malam. Miko adalah seorang kontraktor. Usahanya memang sedang lesu beberapa tahun terakhir, tapi dia selalu berusaha terlihat tegar. Mendengar dia terluka saat sedang bekerja membuat hatiku ngilu oleh rasa bersalah dan khawatir. Setelah perjuangan menembus macet selama hampir 2 jam, aku akhirnya tiba di lobi rumah sakit swasta di daerah Jakarta Selatan. Aroma khas rumah sakit, campuran antara pembersih lantai yang tajam, alkohol, dan hawa dingin AC yang menusuk tulang, langsung menyergap hidungku begitu pintu otomatis terbuka. Aku berlari kecil menuju resepsionis, menyebutkan nama suamiku dengan napas tersengal. Bapak Miko dirawat di ruang VIP Melati, kamar 307. Bu, ujar petugas resepsionis dengan senyum profesional yang terlatih. Aku mengangguk cepat dan bergegas menuju lift. Di dalam lift, aku mencoba mengatur napasku. Sebagai seorang auditor keuangan, aku terbiasa menghadapi tekanan dan angka-angka yang rumit. Tapi menghadapi situasi di mana orang yang kucintai terluka adalah hal yang sama sekali berbeda. Tanganku gemetar saat menekan tombol lantai 3. Pintu kamar 307 terbuka sedikit. Di dalamnya, suasana terasa begitu sunyi dan steril. Miko berbaring di ranjang pasien yang canggih. Kaki kanannya digips tebal dan digantung tinggi dengan alat traksi. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu neon yang putih menyilaukan. Ada beberapa lebam kecil di lengannya. Hatiku mencelos melihat kondisinya. Mas. Panggilku lirih sambil mendekat. Miko membuka matanya perlahan. Dia tampak lemah. Amel, sayang, kamu sudah sampai? Maaf ya, aku malah bikin kamu repot malam-malam begini. Hujannya deras banget ya di luar, suaranya terdengar parau dan penuh rasa sakit. Aku duduk di kursi lipat di samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang terasa dingin. Jangan ngomong gitu. Kamu itu suamiku. Gimana ceritanya bisa sampai jatuh begini? Miko meringis pelan saat mencoba menggeser posisinya. Ah, sakit. Biasalah, Dek. Di proyek licin habis hujan, aku kepleset pas lagi cek struktur tangga darurat. Untung cuma patah tulang kering, nggak kena kepala. Dia mencoba tersenyum, tapi terlihat sangat dipaksakan. Aku mengelus lengannya dengan lembut. Ya ampun, Mas. Kamu harusnya lebih hati-hati. Proyek itu kan emang bahaya. Iya, aku salah. Maaf ya, ucapnya lagi, kali ini sambil memejamkan mata seolah menahan nyeri yang luar biasa. Dek, kamu pulang aja ya? Ini udah larut banget. Besok kan kamu harus masuk kantor pagi-pagi. Lagian di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nemenin aku tidur. Nggak apa-apa, Mas. Aku temenin kamu di sini malam ini. Aku bisa tidur di sofa itu kok. Tolakku halus. Mana mungkin aku tega meninggalkannya sendirian dalam kondisi seperti ini. Jangan, sayang. Badan kamu nanti sakit semua tidur di sofa sempit itu. Kamu kan auditor. Kerjamu butuh konsentrasi tinggi. Kalau kamu kurang tidur, nanti malah salah hitung gimana? Pulang ya. Aku nggak apa-apa kok. Ada suster yang jaga 24 jam. Miko bersikeras dengan nada memohon yang membuatku bimbang. Rasa lelah memang mulai mendera tubuhku. Seharian ini aku berkutat dengan laporan audit klien yang sangat menuntut.
Punggungku terasa pegal dan mataku mulai berat. Argumen Miko ada benarnya juga. Kalau aku sakit, siapa yang akan mencari uang untuk biaya rumah sakit ini? Asuransi Miko sudah lama tidak aktif karena dia kesulitan membayar preminya. Saat aku sedang menimbang-nimbang, pintu kamar terbuka. Seorang perawat senior dengan seragam putih rapi masuk. Namanya Suster Sari, terlihat dari nametag yang tersemat di dadanya. Wajahnya tegas, tanpa senyum basa-basi, tipikal kepala perawat yang sudah makan asam garam dunia medis. Selamat malam. Waktunya cek tensi dan infus ya, Pak Miko, ujarnya dengan nada datar dan profesional. Suster Sari bergerak cekatan memeriksa monitor di samping ranjang, lalu beralih ke selang infus yang menancap di tangan kiri Miko. Aku mundur sedikit memberi ruang. Miko kembali merintih saat Suster Sari menyuntikkan sesuatu ke selang infusnya. Obat pereda nyeri ya, Pak. Biar bisa tidur nyenyak, kata Suster Sari. Setelah selesai dengan infus, Suster Sari beralih merapikan selimut Miko yang sedikit berantakan di bagian kaki yang digantung. Gerakannya cepat dan efisien. Namun, saat dia berdiri tegak kembali dan berbalik ke arahku, terjadi sesuatu yang sangat aneh. Suster Sari menatap lurus tepat ke mataku. Tatapan yang tajam, dingin, dan penuh peringatan, sangat berbeda dengan tatapan perawat pada umumnya. Detik berikutnya, dengan gerakan yang nyaris tak kasat mata saking cepatnya, dia meraih tangan kananku yang sedang bertumpu di pinggiran tempat tidur. Aku tersentak kaget, hampir menarik tanganku. Tapi cengkeraman Suster Sari kuat sekali. Dalam sepersekian detik itu, aku merasakan benda kecil dan kasar berpindah dari telapak tangannya ke telapak tanganku. Ibu Amelia, sebaiknya ibu istirahat di rumah saja. Bapak sudah stabil dan sudah saya beri obat tidur dosis cukup tinggi. Beliau akan tidur sampai pagi, ucap Suster Sari dengan suara lantang yang sepertinya sengaja ditujukan agar Miko mendengarnya. Miko bergumam setuju dengan mata terpejam. Iya tuh, dengerin kata suster, Dek. Pulang gih. Suster Sari melepaskan tanganku dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Permisi, ujarnya singkat sebelum menghilang di balik pintu. Jantungku berdegup kencang. Aku merasakan benda asing di genggamanku. Kertas. Secari kertas yang diremas. Aku berusaha bersikap normal, meskipun ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Kenapa Suster Sari memberiku kertas ini secara diam-diam? Apa isinya? Aku menatap Miko yang napasnya mulai teratur. Obat tidurnya sepertinya bekerja dengan cepat. Ya udah, Mas, aku pulang dulu ya. Besok pagi sebelum ke kantor aku mampir lagi bawain baju ganti. Pamitku, mencium keningnya sekilas. Dia hanya bergumam tak jelas sebagai jawaban. Aku mengambil tasku dan berjalan keluar kamar dengan perasaan campur aduk. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang dan mencekam dari sebelumnya. Aku tidak berani membuka kertas itu di dalam gedung rumah sakit, takut ada CCTV atau perawat lain yang melihat. Aku bergegas menuju lift dan turun ke basement tempat parkir taksi online. Basement itu pengap, bau asap knalpot bercampur dengan bau lembab karena hujan di luar. Suasana sepi dan remang-remang, hanya ada beberapa mobil yang terparkir dan suara tetesan air dari pipa di langit-langit beton. Di sudut yang agak gelap, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, aku berhenti. Tanganku yang gemetar membuka kepalan. Di sana, tergeletak sebuah kertas bon bekas yang sudah diremas menjadi bola kecil. Dengan jari-jari yang terasa kaku, aku perlahan membuka lipatan kertas bon yang kusut itu. Di bagian belakangnya yang kosong, terdapat tulisan tangan yang ditulis terburu-buru menggunakan pulpen tinta hitam. Tulisan itu sedikit berantakan, seolah ditulis dalam keadaan mendesak dan penuh tekanan. Aku mendekatkan kertas itu ke mata, menyipit di bawah cahaya yang minim. Jantungku seakan berhenti berdetak saat membaca kalimat singkat yang tertulis di sana. Bu, suami ibu bohong. Cek rekaman CCTV kamar 307 jam 2 pagi tadi. Aku terpaku di tengah basement yang pengap itu. Tulisan di kertas bon itu seakan melompat keluar dan menampar wajahku. Bu, suami ibu bohong. Cek rekaman CCTV kamar 307 jam 2 pagi tadi. Bohong? Miko bohong soal apa? Soal kakinya yang patah? Soal kecelakaan di proyek? Tapi aku melihat sendiri kakinya digips dan digantung. Aku melihat wajahnya yang pucat menahan sakit. Apa maksud Suster Sari?
Kenapa dia harus memberitahuku dengan cara sembunyi-sembunyi seperti ini? Apakah dia takut pada Miko? Atau ada hal lain yang lebih besar dari sekadar kebohongan seorang pasien? Ribuan skenario buruk berputar di kepalaku. Udara di basement yang sudah pengap terasa semakin mencekik. Aku merasa mual. Insting auditorku, yang selalu mencari kebenaran di balik tumpukan data yang terlihat normal, mulai mengambil alih. Jika ada ketidakberesan, aku harus mencari buktinya. Dan Suster Sari baru saja memberiku petunjuk kunci, CCTV. Aku tidak jadi memesan taksi online untuk pulang. Sebagai gantinya, aku berjalan cepat menuju mobil pribadiku yang sejak pagi kuparkir di kantor dan tadi kubawa ke rumah sakit. Aku baru ingat aku tidak naik taksi, tapi menyetir sendiri dalam kepanikan tadi. Pikiranku benar-benar kacau. Aku masuk ke dalam mobil dan langsung mengunci pintu. Aku menyalakan mesin hanya untuk menghidupkan AC, berusaha mengusir hawa panas dan rasa panik yang mulai menguasai diri. Aku tidak bisa pulang dalam kondisi seperti ini. Aku tidak akan bisa tidur. Aku harus tahu kebenarannya malam ini juga. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.15. Aku mengeluarkan ponsel dan menatap layar dengan ragu. Ada satu orang yang bisa membantuku dalam situasi seperti ini. Ryan. Dia adalah teman kuliahku dulu, seorang jenius IT yang sekarang bekerja sebagai konsultan keamanan siber untuk perusahaan-perusahaan besar. Kami sudah lama tidak berkomunikasi intens, hanya sekadar ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi Ryan berutang budi padaku. Dulu, akulah yang membantunya keluar dari masalah keuangan saat dia hampir putus kuliah. Dengan jari gemetar, aku mencari kontak Ryan dan menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar panjang sekali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Halo? Mel? Tumben nelpon tengah malam gini? Suara Ryan terdengar serak. Sepertinya dia baru bangun tidur atau justru belum tidur sama sekali. Ryan, maaf banget ganggu kamu malam-malam. Aku butuh bantuanmu. Urgent. Ini soal hidup matiku. Suaraku bergetar hebat. Aku tidak bisa menyembunyikan kepanikanku. Hening sejenak di ujung telepon. Nada suara Ryan langsung berubah serius. Oke, Mel. Tarik napas dulu. Kamu kenapa? Kamu di mana? Kamu aman? Aku di parkiran rumah sakit. Ryan, aku butuh kamu untuk akses CCTV. Sekarang. CCTV? CCTV mana? Mel? Kamu tahu kan itu ilegal kalau tanpa izin resmi. Ryan terdengar ragu dan waspada. Aku tahu. Tapi tolonglah, Ryan. Ini soal Miko. Ada sesuatu yang gak beres di rumah sakit ini. Seorang perawat ngasih aku petunjuk untuk cek CCTV kamar Miko jam 2 pagi tadi. Aku mohon, Ryan. Sekali ini aja, demi aku. Aku memelas, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Ryan menghela napas panjang. Aku tahu dia sedang berperang batin antara prinsip profesionalnya dan rasa persahabatan kami. Oke. Rumah sakit mana? Kamar nomor berapa? Tanyanya akhirnya, menyerah. Aku menyebutkan nama rumah sakit dan nomor kamar Miko. Kamar 307, ruang VIP Melati. Kasih aku waktu 15 menit. Jangan tutup teleponnya. Kamu bawa laptop kan? Iya, ada di tas kerjaku. Oke, nyalain laptopmu sekarang. Sambungin ke hotspot HPMU. Nanti aku kirim link, pintu belakang, yang bisa kamu akses. Aku melakukan instruksi Ryan dengan gerakan mekanis. Menyalakan laptop di pangkuan di kursi pengemudi yang sempit, menyambungkan koneksi internet, dan menunggu dengan jantung yang berdegup tak karuan. 15 menit terasa seperti 15 tahun. Aku terus menatap layar ponsel yang masih tersambung dengan Ryan, mendengar suara ketikan keyboard yang cepat dan intens dari seberang sana. Got it, gumam Ryan tiba-tiba. Sistem keamanannya standar banget untuk ukuran rumah sakit swasta mahal. Oke, Mel. Aku udah kirim link ke emailmu. Buka sekarang. Itu streaming langsung dari server CCTV mereka. Kamu tinggal pilih tanggal dan jamnya di menu playback. Tanganku gemetar hebat saat membuka email dan mengklik tautan yang dikirim Ryan. Layar laptopku berubah menjadi tampilan antarmuka perangkat lunak keamanan yang asing. Ada banyak kotak-kotak kecil berisi rekaman dari berbagai sudut rumah sakit.
Aku mencari menu playback, memasukkan tanggal hari ini, dan mengatur waktunya menjadi pukul 1.55 pagi, 5 menit sebelum waktu yang disebutkan Suster Sari. Aku memilih kamera, kamar 307. Layar laptopku menampilkan rekaman hitam putih kamar Miko. Ada keterangan waktu di sudut kanan atas yang berjalan detik demi detik, pukul 1:55:32. Pukul 1:55:33. Di layar, Miko terlihat sedang tidur telentang. Kakinya yang digips tampak tergantung, persis seperti yang kulihat tadi. Semuanya tampak normal. Apa yang harus kulihat? Apakah Suster Sari salah? Atau dia hanya ingin mempermainkanku? Waktu menunjukkan pukul 1:58. Tiba-tiba, Miko bergerak. Dia membuka matanya, melihat ke kiri dan ke kanan dengan waspada, seolah memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang membuat napasku tercekat di tenggorokan. Dengan gerakan yang sangat lincah dan tanpa beban, Miko bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Dia meraih kakinya yang tergantung. Tidak ada ringisan kesakitan sama sekali di wajahnya. Dengan cekatan, dia melepas ikatan kain yang menggantung kakinya. Lalu, aku menutup mulutku dengan tangan saking kagetnya, dia membuka gips di kakinya dengan mudah. Gips itu ternyata hanya tempelan, semacam properti yang bisa dilepas pasang dengan perekat velcro di bagian belakangnya. Kakinya utuh. Tidak ada bengkak, tidak ada lebam, dan jelas tidak ada tulang yang patah. Dia menggerak-gerakkan pergelangan kakinya dengan leluasa, bahkan berdiri dan melakukan peregangan kecil di samping tempat tidur. Brengsek, desisku pelan. Air mata kemarahan mulai menetes. Jadi selama ini dia hanya bersandiwara? Semua rasa sakit itu, semua drama di telepon tadi, semuanya palsu? Tapi kejutan belum berakhir. Jam di layar menunjukkan tepat pukul 2. Pintu kamar 307 terbuka pelan. Seorang wanita muda masuk dengan langkah mengendap-endap. Dia mengenakan hoodie oversized dan membawa sebuah bungkusan plastik. Aku mengenali wanita itu meskipun wajahnya tertutup sebagian oleh tudung hoodie. Clara. Sepupu jauh Miko yang selama ini Miko akui sebagai adik angkatnya, karena orang tuanya sudah meninggal. Clara yang sering datang ke rumah kami untuk meminta uang jajan atau sekadar menumpang makan. Miko tersenyum lebar melihat kedatangan Clara. Dia langsung memeluk wanita itu dengan mesra, terlalu mesra untuk ukuran sepupu atau adik angkat. Clara membalas pelukannya, lalu menaruh bungkusan yang dibawanya di meja. Lama banget sih, Yang. Aku udah lapar nih dari tadi pura-pura merintih kesakitan, ucap Miko. Suaranya terdengar jelas di rekaman CCTV yang ternyata juga merekam audio. Ya maaf dong, Mas. Tadi di lobi masih ada satpam yang jaga ketat. Aku harus nunggu dia ke toilet dulu baru bisa nyelinap masuk lewat pintu samping, jawab Clara manja sambil membuka bungkusan itu. Aroma sate padang seakan menembus layar laptop. Mereka duduk di sofa di sudut kamar, makan sate padang dengan lahap sambil tertawa-tawa kecil. Pemandangan itu begitu surrealis. Suamiku yang seharusnya terbaring lemah karena patah tulang, kini sedang makan sate dengan selingkuhannya di kamar rumah sakit VIP yang mahal. Gimana aktingku tadi pas nelpon si Amelia? Meyakinkan kan? Tanya Miko dengan mulut penuh sate. Clara tertawa renyah. Juara Oscar deh kamu, Mas. Dia pasti panik banget tuh sekarang. Percaya banget dia kalau kamu kecelakaan di proyek. Ya harus percaya dong. Si Amelia itu kan gampang banget dibodohin kalau udah nyangkut soal aku. Dia itu terlalu naif. Miko mencibir. Yang penting sekarang, gimana caranya bikin dia makin kasihan sama aku, terus mau jual rumah warisan orang tuanya di Menteng itu. Darahku mendidih mendengar kalimat itu. Rumah di Menteng adalah satu-satunya peninggalan berharga dari almarhum ayah dan ibu. Rumah tempatku tumbuh besar, penuh kenangan. Dan mereka berencana menjualnya? Emangnya utang kamu dipinjol sama bos judi online itu udah berapa sih totalnya? Mas, kok sampai harus jual rumah itu? Tanya Clara sambil menyuapkan potongan lontong ke mulut Miko. Miko menghela napas berat, wajahnya berubah muram. Banyak, Rah. Totalnya udah hampir 3 miliar. Bunganya gila-gilaan. Kalau nggak dibayar minggu ini, si bos rentenir itu ngancem mau ngirim orang buat ngabisin aku. Makanya aku harus bikin skenario kecelakaan ini, biar Amelia iba dan mau jual rumah itu buat biaya pengobatan,
dan nutupin utang-utang proyek fiktifku. 3 miliar. Uang sebanyak itu habis untuk judi online? Aku merasa duniaku runtuh seketika. Selama ini aku bekerja keras siang malam, berhemat, menabung, sementara suamiku menghamburkan uang untuk berjudi dan berselingkuh dengan wanita yang kuanggap sudah seperti adik sendiri. Aku menatap layar laptop dengan pandangan kosong, air mata mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Rasa sakit hati, kecewa, dan amarah bercampur menjadi satu, menciptakan lubang besar di dadaku. Malam ini, di dalam mobil yang dingin di basement rumah sakit, Amelia yang lama, istri yang penurut dan naif, telah mati. Dan dari abunya, seorang Amelia baru sedang lahir. Amelia yang tidak akan tinggal diam melihat hidupnya dihancurkan oleh 2 orang pengkhianat ini. Rian, ucapku lirih pada ponsel yang masih tersambung. Ya, Mel? Kamu lihat apa? Kok kamu diam aja dari tadi? Suara Rian terdengar khawatir. Tolong download rekaman ini dari jam 1.55 sampai jam 2.30. Simpan di servermu yang paling aman. Jangan sampai hilang. Oke, Mel. Tapi, kamu nggak apa-apa kan? Suaramu beda banget. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tatapanku kini dingin menatap layar laptop yang masih menampilkan Miko dan Clara yang sedang tertawa di atas penderitaanku. Aku nggak apa-apa, Rian. Justru sekarang aku merasa sangat sadar. Terima kasih banyak ya. Kamu baru saja menyelamatkan hidupku. Aku menutup telepon, mematikan laptop, dan menyalakan mesin mobil. Hujan di luar sudah mulai reda, tapi badai di dalam diriku baru saja dimulai. Aku tidak akan pulang ke rumah kami. Aku akan ke rumah orang tuaku di Menteng, tempat di mana aku akan menyusun rencana untuk membalas semua perbuatan mereka. Sandiwara ini baru saja dimulai, dan kali ini, akulah sutradaranya. Matahari Jakarta siang ini terasa jauh lebih ganas dari biasanya. Cahayanya yang terik menembus kaca jendela ruang rawat inap VIP Melati, menciptakan siluet panjang di lantai yang dingin. Meski pendingin ruangan sudah disetel di suhu terendah, aku tetap merasa gerah. Bukan karena cuaca, melainkan karena atmosfer di dalam kamar 307 yang semakin sesak dan menyesakkan dada. Hari ini adalah hari ketiga Miko dirawat, atau lebih tepatnya, berpura-pura dirawat. Sesuai dengan kearifan lokal, masyarakat kita, kabar tentang sakitnya seseorang menyebar lebih cepat daripada api yang melalap hutan kering. Sejak pagi, silih berganti kerabat dan kolega datang menjenguk. Tradisi tilik orang sakit yang seharusnya menjadi ajang doa dan dukungan, bagiku hari ini terlihat seperti panggung sandiwara kolosal. Ruangan yang luas itu kini penuh sesak. Aroma buah-buahan, roti, dan bermacam kue basah bawaan para penjenguk bercampur aduk dengan bau obat-obatan, menciptakan aroma yang membuat perutku mual. Miko, sang aktor utama, berbaring di ranjangnya dengan wajah yang diset sedemikian rupa. Lemah, pucat, namun tetap berusaha tersenyum tabah. Kakinya yang dibalut gips palsu itu digantung tinggi, menjadi pusat perhatian dan simpati semua orang. Sabar ya, Mik. Namanya juga musibah, bisa kejadian sama siapa aja, ujar Om Tio, paman Miko, sambil menepuk pelan bahu suamiku. Iya, Om. Makasih banyak udah repot-repot datang. Doain aja biar cepat pulih. Biar bisa kerja lagi cari nafkah buat istri, jawab Miko dengan suara parau yang dibuat-buat. Matanya melirik arahku sejenak, sebuah lirikan manipulatif yang dulu mungkin akan membuatku luluh, tapi kini hanya memancing rasa jijik di ulu hatiku. Clara, si adik angkat, yang merangkap selingkuhan, duduk manis di kursi dekat kepala ranjang. Dia sibuk mengupaskan jeruk untuk Miko, sesekali menyeka keringat di dahi Miko dengan tisu. Pemandangan itu begitu manis di mata orang lain. Sepupu yang berbakti. Tapi di mataku, itu adalah adegan menjijikan dari 2 pengkhianat yang tidak punya urat malu. Aku berdiri di sudut ruangan, bersandar pada dinding, mengamati semuanya dengan tatapan kosong. Aku harus bertahan. Aku tidak boleh meledak sekarang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar dengan kasar. Suara tangisan histeris langsung memenuhi ruangan, mengalahkan suara obrolan para tamu lain. Bu Harni, ibu mertuaku, masuk dengan langkah terhuyung-huyung, didramatisir sedemikian rupa seolah dia baru saja berlari maraton dari rumahnya. Ya Allah, Gusti, anakku.
Miko, anakku sayang. Bu Harni menjerit, langsung menerobos kerumunan penjenguk dan memeluk tubuh Miko yang terbaring. Ibu tenang, Bu. Miko nggak apa-apa kok. Miko berakting kaget, tapi tangannya menyambut pelukan ibunya. Nggak apa-apa gimana? Kaki kamu hancur begitu dibilang nggak apa-apa. Ya ampun, nasibmu kok malang sekali. Ratap Bu Harni sambil mengelus gips palsu itu dengan derayan air mata yang, harus kuakui, sangat meyakinkan. Jika aku tidak tahu kebenarannya, mungkin aku juga akan ikut menangis melihat adegan ibu dan anak ini. Bu Harni kemudian menoleh ke arahku. Tatapannya yang tadinya penuh duka mendadak berubah tajam. Setajam silet, saat mendarat di wajahku. Dia bangkit berdiri dan menghampiriku. Para tamu lain seketika terdiam, menyadari ketegangan yang tiba-tiba muncul. Mereka, seperti penonton sinetron, menanti drama apa yang akan terjadi selanjutnya. Amel, bentak Bu Harni. Kamu ini istri macam apa? Suami sakit parah begini, kamu malah diam saja di pojokan seperti patung. Bukannya mijitin suami, atau suapin makan, malah si Clara yang sibuk ngurusin Miko. Kamu itu istri atau pajangan? Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak amarah yang mendidih di dada. Aku baru saja selesai mengurus administrasi di depan, Bu. Lagian ada Clara yang katanya mau bantu. Jawabku tenang, sebisa mungkin menjaga nada suaraku tetap datar. Halah, alasan saja kamu. Bu Harni menepis alasanku. Dia kembali duduk di tepi ranjang Miko, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Dengar ya, Amel. Ibu sudah dengar semuanya dari Miko. Katanya biaya operasi dan penyembuhan kaki Miko ini butuh biaya besar. Miliaran, karena ada saraf yang kejepit dan harus pasang pen titanium dari Jerman atau apalah itu. Belum lagi utang-utang proyek Miko yang macet karena dia sakit begini. Aku mengangkat alis. Skenario mereka semakin berkembang rupanya. Pen titanium dari Jerman? Kreatif sekali. Terus maksud ibu apa? Tanyaku, memancingnya. Bu Harni menatapku lekat-lekat, air matanya sudah berhenti, berganti dengan tatapan menuntut. Jual rumah warisan orang tuamu yang di Menteng itu. Sekarang juga. Ruangan menjadi hening. Beberapa kerabat tampak saling berbisik, tapi tidak ada yang berani menyela. Rumah Menteng itu peninggalan satu-satunya dari ayah dan ibu saya, Bu. Itu rumah masa kecil saya. Tolakku halus, meski aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Amel. Miko tiba-tiba bersuara, nadanya penuh kepedihan yang dibuat-buat. Aku tahu rumah itu berharga buat kamu. Tapi apa harta lebih berharga daripada nyawa dan masa depan suamimu? Kakiku ini kalau nggak segera ditangani dengan alat khusus yang mahal itu, bisa cacat seumur hidup. Mel, kamu mau punya suami cacat? Clara ikut menimpali, wajahnya dipasang sok sedih. Iya, Mbak Amel. Kasihan Mas Miko. Semalam dia merintih kesakitan sampai nggak bisa tidur. Aku yang nemenin aja sampai nggak tega lihatnya. Masa Mbak Amel tega sih nahan-nahan harta padahal suami lagi menderita begini? Darahku mendesir hebat. Clara, wanita yang semalam makan sate padang sambil tertawa-tawa dengan suamiku, sekarang menceramahiku soal belas kasihan? Betapa hebatnya mereka memutarbalikkan fakta. Di mata semua orang di ruangan ini, aku sekarang adalah tokoh antagonisnya. Istri pelit yang lebih sayang rumah warisan daripada suami. Bu Harni berdiri lagi, mendekatiku dan memegang kedua bahuku, mengguncangnya pelan. Amel, dengarkan ibu. Rumah itu benda mati. Warisan bisa dicari lagi. Tapi suami itu cuma satu. Surga istri itu ada pada ridho suami. Kalau Miko tidak ridho karena kamu pelit bantu dia, kamu mau masuk neraka? Ingat, kamu itu belum bisa kasih Miko keturunan. Sekarang kamu juga mau biarkan dia cacat. Kata-kata itu menohok tepat di ulu hati. Masalah keturunan selalu menjadi senjata pamungkas Bu Harni untuk menyudutkanku. Padahal dokter bilang kami berdua sehat, hanya belum rezeki. Tapi kali ini, rasa sakit itu tertutup oleh rasa muak yang luar biasa. Aku menatap wajah tua yang penuh kepalsuan itu. Wajah yang selama ini kuhormati, ternyata menyimpan kelicikan yang sama dengan anaknya. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan rekaman CCTV itu lagi. Miko yang berjoget, Miko yang melepas gips.
Gambaran itu menjadi bahan bakarku untuk tetap tenang. Jika aku menolak sekarang, mereka akan curiga. Aku harus bermain sesuai permainan mereka, tapi dengan aturanku sendiri. Aku membuka mata, lalu memasang wajah sedih dan pasrah. Aktingku mungkin tidak sekelas Miko, tapi cukup untuk menipu mereka yang sudah merasa di atas angin. Ibu benar, ucapku lirih, menundukkan kepala. Maafkan Amel, Bu. Amel cuma bingung karena rumah itu banyak kenangannya. Tapi ibu benar, keselamatan Mas Miko lebih penting. Senyum kemenangan terukir tipis di sudut bibir Bu Harni, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan ekspresi lega. Miko dan Clara saling berpandangan sekilas, mata mereka berbinar tamak. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah, seru Bu Harni, langsung memelukku. Pelukan yang terasa seperti lilitan ular. Kapan bisa dijual? Ibu punya kenalan makelar yang bisa bantu jual cepat. Aku melepaskan pelukannya perlahan. Gak usah pakai makelar, Bu, nanti potongannya besar. Kebetulan teman kantor Amel ada yang lagi cari rumah di daerah Menteng. Dia orang kaya lama, uangnya siap cash. Amel akan hubungi dia hari ini juga. Miko langsung terlihat bersemangat, bahkan lupa untuk berakting lemas. Serius? Dek? Cash keras? Wah, alhamdulillah. Kamu urus secepatnya ya. Sertifikatnya ada di brankas rumah kan? Iya, Mas. Tapi butuh proses kan? Nggak bisa sehari jadi. Aku harus cek keaslian sertifikat di BPN, urus notaris, dan lain-lain. Mungkin butuh waktu seminggu, jelasku. Seminggu kelamaan, Mel, protes Clara, lalu buru-buru menutup mulutnya saat sadar dia terlalu lancang. Maksudku, kasihan Mas Miko kalau nunggu seminggu. Iya, tapi ini prosedur hukum. Ra, kalau buru-buru nanti malah harga jatuh atau dianggap bermasalah. Sahutku logis. Tenang saja, Bu, Mas Miko. Aku akan urus penjualan rumah itu. Aku janji akan lakukan yang terbaik demi kesembuhan Mas Miko. Dalam hati aku menambahkan, demi kehancuran kalian. Ya sudah, yang penting kamu sudah setuju, kata Bu Harni puas. Dia kembali duduk di samping Miko, mengupas pisang dan menyuapkannya. Kalian lihat kan? Menantu saya ini memang kadang harus dikerasi dulu baru sadar. Tapi aslinya baik kok. Para tamu mengangguk-angguk, memuji kebijaksanaan Bu Harni dan pengorbanan diriku. Aku merasa ingin muntah. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi bernapas di ruangan yang penuh kemunafikan ini. Bu, Mas, aku pamit balik ke kantor dulu ya. Ada kerjaan mendesak yang harus diselesaikan. Sekalian mau hubungi calon pembeli rumah itu. Pamitku. Iya, sana. Kerja yang rajin biar rezekinya lancar. Usir Bu Harni tanpa menoleh. Hati-hati, sayang. Kabari aku kalau sudah deal ya. Miko melambaikan tangan dengan gaya sok manis. Aku mengangguk kaku, lalu berbalik dan melangkah keluar dari kamar 307. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku bersandar sejenak di dinding koridor, menarik napas dalam-dalam. Oksigen di luar kamar ini terasa jauh lebih bersih. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku memutih. Kalian pikir kalian sudah menang? Tunggu saja. Rumah menteng itu tidak akan pernah jatuh ke tangan kalian sepeser pun. Justru rumah tanggaku dengan mulah yang akan kurobukan hingga rata dengan tanah. Lantai 25 Gedung Sudirman adalah tempat persembunyianku yang paling aman. Di sini, di balik dinding kaca yang menampilkan pemandangan hutan beton Jakarta yang angkuh, aku kembali menjadi diriku sendiri, Amelia sang auditor. Di sini, tidak ada air mata buaya, tidak ada sandiwara kaki patah, dan tidak ada mertua yang manipulatif. Yang ada hanya angka, data, dan fakta. Dan seperti yang selalu diajarkan mentor auditku dulu, angka tidak pernah berbohong, manusialah yang berbohong. Suara ketikan keyboard memenuhi ruangan kubikelku. Rekan-rekan kerjaku sibuk dengan laporan akhir bulan mereka, tapi aku sedang mengerjakan proyek pribadi yang jauh lebih krusial. Laptop kantor dan laptop pribadiku menyala berdampingan. Di layar kanan, data pekerjaan kantor. Di layar kiri, neraca kehancuran rumah tanggaku. Aku memulai audit forensik terhadap keuangan Miko. Sebagai istri yang selama ini terlalu percaya,
Aku memang bodoh karena tidak pernah memeriksa detail keuangannya secara mendalam. Dia selalu bilang, urusan bisnis biar aku yang pusing, kamu terima jadi aja. Dan aku menurut. Bodohnya aku. Langkah pertama, aku mengakses mobile banking Miko. Dulu dia pernah memintaku membantunya mengaktifkan aplikasi itu di ponsel barunya, dan diam-diam aku mencatat passwordnya sebagai langkah berjaga-jaga jika terjadi sesuatu padanya. Ternyata, sesuatu itu adalah pengkhianatan. Aku mengunduh mutasi rekeningnya selama 1 tahun terakhir. Mataku menelusuri baris demi baris transaksi dengan teliti. Jantungku berdegup kencang setiap kali menemukan anomali. Dan ternyata, anomali itu bukan hanya 1 atau 2, tapi ratusan. Proyek perumahan Cikarang, yang dia bilang rugi besar karena ditipu rekanan, ternyata tidak pernah ada transaksi pembayaran material atau upah tukang yang signifikan. Yang ada justru aliran dana keluar yang masif ke sebuah rekening atas nama PT Naga Mas Sentosa. Aku melacak nama perusahaan itu di database umum. Hasilnya nihil, tapi ketika aku mencari nomor rekening tujuannya di forum-forum diskusi internet, aku menemukan fakta yang membuatku lemas. Itu adalah rekening penampungan untuk situs judi slot online. Angkanya membuat kepalaku pening. 5 juta, 10 juta, 20 juta transfer itu terjadi hampir setiap hari. Kadang ada uang masuk, kemenangan mungkin, tapi jumlahnya kecil dan langsung habis ditransfer balik ke sana lagi dalam hitungan jam. Total kerugian dalam setahun terakhir mencapai hampir 1,5 miliar rupiah. Jadi, uang tabungan kami yang sering dia minta dengan alasan tambahan modal proyek, itu lari ke meja judi digital? Tanganku gemetar karena marah. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Belum selesai keterkejutanku, aku menemukan pola transaksi lain yang tak kalah menyakitkan. Transfer rutin bulanan sebesar 5 juta rupiah ke rekening atas nama Clara. Keterangan beritanya beragam, beli pulsa, uang kos, atau kadang hanya emotikon senyum. 5 juta rupiah per bulan? Itu lebih besar dari uang belanja yang dia berikan padaku untuk makan sebulan. Ada juga transaksi-transaksi gaya hidup hedon yang membuatku ingin melempar laptop. Pembayaran hotel bintang 5 di Bandung pada tanggal saat dia bilang sedang tinjau lokasi proyek di luar kota. Pembelian tas branded di sebuah butik online seharga 20 juta rupiah. Tas yang pernah kulihat dipakai Clara saat arisan keluarga, dan dia bilang itu tas KW super hadiah dari pacarnya. Ternyata pacarnya adalah suamiku. Brengsek, desisku pelan. Air mata kemarahan menetes di pipiku, tapi buru-buru ku hapus. Tidak ada waktu untuk menangis. Aku harus fokus. Selain mutasi bank, aku juga memeriksa email Miko yang tersinkronisasi di tablet lama yang dia tinggalkan di rumah. Di folder spam dan trash, aku menemukan teror yang sesungguhnya. Email-email berisi ancaman kasar dari berbagai penyedia pinjaman online, pinjol, baik yang legal maupun ilegal. Bayar utangmu anjing. Atau kami datang ke rumah. Dana sudah jatuh. Bunga berjalan 10% per hari. Jangan lari. Foto istrimu akan kami sebar sebagai penipu jika tidak transfer sore ini. Aku membeku membaca ancaman terakhir itu. Mereka punya data pribadiku. KTP-ku, foto-fotoku, bahkan mungkin nomor telepon kantor ini. Miko pasti menggunakan dataku sebagai penjamin tanpa sepengetahuanku. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah kriminalitas. Miko telah menyeret hidupku ke dalam lubang neraka yang dia gali sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu liar. Panik tidak akan menyelamatkanku. Aku harus bertindak strategis. Langkah kedua, penyelamatan aset. Aku segera membuka tab baru di browser. Aku mengakses akun investasi reksadana dan saham milikku. Syukurlah. Rekening investasi ini murni atas namaku dan terpisah dari rekening operasional rumah tangga. Tapi Miko tahu aku punya simpanan ini. Jika dia terdesak, dia pasti akan memaksaku mencairkannya. Dengan jari-jari yang bergerak cepat di atas keyboard, aku melakukan redemption, pencairan, seluruh unit reksadanaku. Aku mengarahkan dana pencairan itu bukan ke rekening gajiku yang biasa, melainkan ke rekening bank digital baru yang baru saja kubuka 5 menit yang lalu secara online. Rekening yang Miko tidak pernah tahu keberadaannya. Selanjutnya, aku mengecek saldo tabungan di rekening bersama.
Isinya tinggal sedikit, hanya sekitar 50 juta rupiah. Sisa gaji dan bonus tahunanku yang belum sempat kupindahkan. Tanpa ragu, aku mentransfer 45 juta diantaranya ke rekening rahasiaku, menyisakan 5 juta saja agar tidak terlalu mencurigakan jika Miko mengecek saldo lewat M-Banking di ponselnya. Kemudian, aku bangkit dari kursi. Mbak Dini, aku izin keluar sebentar ya ke bank di bawah. Ada urusan urgent, pamitku pada rekan sebelah kubikelku. Oke, Mel. Jangan lama-lama ya, Pak Bos mau minta progress report jam 4 nanti, jawab Dini tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Aku turun ke lobi gedung, menuju kantor cabang bank tempat aku menyimpan Safe Deposit Box, SDB. Ini adalah benteng pertahanan terakhirku. Di dalam kotak besi itu tersimpan perhiasan emas warisan ibuku, sertifikat asli rumah menteng, BPKB mobilku, dan beberapa dokumen penting lainnya. Sesampainya di ruang Hasanah Ban yang dingin dan sunyi, aku membuka kotak besiku. Hatiku sedikit lega melihat sertifikat tanah bercover hijau itu masih ada di sana. Aman. Miko tidak bisa menjual rumah itu tanpa sertifikat asli ini. Dia mungkin berpikir sertifikat itu ada di brankas rumah seperti yang kubilang tadi di rumah sakit. Padahal, aku sudah memindahkannya ke sini sejak setahun lalu, karena firasatku mulai tidak enak melihat gelagatnya yang sering bohong. Ternyata firasat istri memang tidak pernah salah. Aku mengambil semua perhiasan emas, sertifikat, dan dokumen penting itu. Aku memasukkannya ke dalam tas laptopku yang besar. Aku tidak akan membiarkan barang-barang ini tetap di sini. Miko tahu aku punya SDB di bank ini, meski dia tidak pegang kuncinya. Aku tidak mau mengambil risiko dia memalsukan surat kuasa, atau memaksa petugas bank dengan cara-cara preman. Aku akan memindahkan semua ini ke SDB di bank lain di wilayah yang berbeda, bank tempat teman SM aku bekerja sebagai kepala cabang, sehingga aku bisa menitipkan pesan khusus untuk keamanan ekstra. Setelah itu, aku mampir ke mesin ATM. Aku mengganti PIN kartu debitku. Aku juga menelepon call center kartu kredit untuk memblokir kartu tambahan yang dipegang Miko. Alasannya, hilang dicopet. Biar saja dia malu saat kartunya ditolak nanti. Kembali ke kantor, aku merasa sedikit lebih tenang secara finansial, tapi beban mental masih menghimpit. Miko punya utang miliaran. Dia dikejar rentenir sadis. Dan dia berencana menumbalkan rumah warisanku. Aku menatap layar laptopku lagi. Audit sudah selesai. Vonis sudah dijatuhkan. Miko bukan hanya suami yang gagal dan peselingkuh, dia adalah parasit yang berbahaya. Dan parasit harus dibasmi sebelum dia membunuh inangnya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan WhatsApp masuk dari Miko. Mas Miko, suami sayang, gimana? Udah nelpon pembelinya? Orang bank barusan nelpon aku nawarin KTA, aku tolak kok. Aku setia nunggu hasil jual rumah aja. Love you. Aku membaca pesan itu dengan tatapan jijik. Love you, katanya. Cuy. Aku mengetik balasan dengan jari yang mantap. Udah, Mas. Barusan aku telpon. Dia setuju beli. Harganya sesuai permintaan kita. Besok dia mau transfer DP besar. Mas tenang aja ya, fokus sembuh. Send. Umpan sudah dilempar. Ikan sudah menyambar. Sekarang tinggal menunggu waktu untuk menarik kailnya. Besok akan menjadi hari yang sangat menarik. Langit sore Jakarta tampak muram, seolah turut merasakan ketegangan yang sedang merayap di lorong-lorong rumah sakit VIP Melati. Awan hitam menggantung rendah, menyebarkan bayang-bayang kelabu ke dalam kamar rawat inap nomor 307. Lampu-lampu koridor mulai dinyalakan satu persatu, menciptakan suasana temaram yang justru menambah kesan mencekam bagiku. Namun, bagi 3 orang lain di dalam kamar ini, sore ini adalah sore yang penuh harapan palsu. Aku duduk di sofa kulit di sudut ruangan, berpura-pura sibuk membalas pesan di ponselku. Padahal, ekor mataku terus mengawasi gerak-gerik Miko dan Clara. Sejak aku kembali dari kantor sejam yang lalu dengan membawa kabar bohong itu, suasana hati mereka berubah drastis menjadi sangat ceria. Miko yang tadinya merintih-rintih manja, kini terlihat segar bugar meski masih mempertahankan posisi kakinya yang digantung. Clara pun jadi lebih rajin melayaniku, membawakanku teh hangat dan menawariku pijatan pundak, sebuah keramahan yang terasa seperti racun manis. Jadi beneran besok cair ya, Dek? Full payment?
Tanya Miko untuk yang ke-10 kalinya dalam 1 jam terakhir. Matanya berbinar tamak, seolah sudah melihat tumpukan uang di depan mata. Aku tersenyum tipis, menahan rasa jijik yang bergejolak di perut. Iya, Mas. Tadi Pak Darmawan, pembelinya, sudah konfirmasi ke notaris. Dia orangnya nggak suka ribet. Asal sertifikat asli ada, dia langsung transfer lunas ke rekeningku besok pagi. Nilainya sesuai yang kita minta, 15 miliar. Mendengar angka 15 miliar, Bu Harni yang sedang sholat asyar di pojok ruangan, sampai mempercepat gerakan salamnya. Dia buru-buru melipat mukena dan bergabung dalam obrolan kami dengan wajah sumringah. Alhamdulillah. Gusti Allah memang maha baik. Seru Bu Harni sambil menengadahkan tangan. Akhirnya doa ibu dikabulkan. Kamu lihat kan, Amel? Kalau kita ikhlas berkorban demi suami, rezeki itu datangnya tak disangka-sangka. 15 miliar itu cukup buat operasi kaki Miko di Singapura sekalian, sisanya bisa buat modal usaha Miko lagi biar bangkit. Iya, Bu, jawabku singkat. Dalam hati aku tertawa miris. Operasi di Singapura? Modal usaha? Atau modal judi slot dan belanja tas mewah untuk selingkuhan? Sayang, kalau gitu aku mau ke toilet dulu ya sebentar. Perutku agak mulas, ujarku sambil bangkit berdiri. Ini adalah bagian dari rencanaku. Aku perlu memberi Miko ruang privasi semu agar dia melakukan kesalahan fatalnya. Ya udah sana, jangan lama-lama ya, sahut Miko santai. Dia bahkan tidak menatapku, sibuk mengutak-atik ponselnya dengan senyum lebar. Aku berjalan menuju kamar mandi di dalam ruang VIP itu, masuk, lalu menutup pintunya namun tidak sampai rapat. Aku menyisakan celah kecil, cukup untuk lensa kamera ponselku mengintip dan merekam suara dengan jelas. Jantungku berdebar kencang. Aku bertaruh pada kebodohan dan kesombongan Miko. Dan tebakanku benar. Begitu dia mengira aku sudah di dalam kamar mandi dan menyalakan keran air, trik klasik untuk menyamarkan suara, Miko langsung menelepon seseorang. Halo, bos. Hahaha, iya ini gue, Miko. Suaranya terdengar lantang dan penuh percaya diri. Berbeda jauh dengan suara suami sakit yang dia tunjukkan padaku tadi. Aku menahan napas, mengarahkan kamera ponselku ke celah pintu. Di layar, terlihat Miko sedang menelepon dengan wajah angkuh, sementara Clara dan Bu Harni senyum-senyum mendengarkan. Santai, bos. Jangan galak-galak gitulah. Gue kan udah bilang, gue ini orang kaya, cuma lagi apes aja kemarin. Besok utang gue yang 3 miliar itu gue lunasin semua. Cash, nggak perlu dicicil. Miko tertawa keras. Iya, bini gue udah setuju jual rumah warisannya. Gampang lah, dia itu orangnya bego, gampang gue setir. Gue tinggal akting sakit dikit, nangis-nangis, langsung luluh dia. Darahku mendidih mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Bego, gampang disetir. Jadi begitulah dia memandangku selama 5 tahun pernikahan kami. Bukan sebagai mitra hidup, tapi sebagai sapi perah yang bodoh. Pokoknya besok lo siapin aja rekening lo. Begitu duit masuk, gue transfer. Sisanya mau gue pakai buat happy-happy dulu sama adik gue. Miko mengedipkan mata pada Clara yang terkikik geli. Oke, bos. SIP. Jangan teror gue lagi ya. Gue ada di RS Melati nih, lagi stay Cation berkedok sakit. Haha. Klik. Sambungan telepon terputus. Aku mematikan rekaman di ponselku dengan tangan gemetar. Bukti sudah di tangan. Pengakuan langsung bahwa sakitnya hanya akting dan tujuannya memang untuk menguras hartaku. Tapi aku belum puas. Aku ingin dia merasakan teror yang sesungguhnya. Aku membuka daftar kontak di ponselku. Tadi siang, saat mengaudit email Miko, aku mencatat nomor telepon, debt collector lapangan, yang sering mengirim ancaman paling sadis. Nama kontaknya di ponsel Miko disamarkan menjadi tukang AC. Tapi aku tahu itu adalah nomor para penagih utang suruhan bandar judi. Dengan menggunakan nomor baru yang baru saja kubeli kartunya di kantin rumah sakit tadi siang, aku mengetik pesan singkat namun mematikan. Kepada DC Cobra Target, Miko, suami Amelia, lokasi, RS VIP Melati, kamar 307. Lantai 3. Info, target tidak sakit. Dia pura-pura patah tulang untuk menghindari kalian.
Dia baru saja dapat uang 15 miliar hasil jual rumah istrinya hari ini. Uangnya ada di koper di bawah tempat tidur. Datang sekarang sebelum dia kabur ke luar negeri malam ini. Sent. Aku menambahkan bumbu, uang di koper, dan kabur ke luar negeri untuk memancing amarah dan keserakahan para penagih utang itu agar mereka datang secepat kilat. Preman-preman itu tidak akan mau kehilangan mangsa gemuk. Setelah pesan terkirim, aku menarik napas panjang, membasuh wajahku dengan air dingin di wastafel untuk menghilangkan jejak kemarahan, lalu keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. "Udah lega, Dek?" tanya Miko basa-basi. "Udah, Mas," jawabku sambil tersenyum manis. "Oh ya, aku mau turun ke kantin sebentar ya cari kopi. Ngantuk banget rasanya." "Beliin Ibu martabak ya kalau ada di depan," pinta Bu Harni tanpa rasa bersalah. "Siap, Bu. Nanti Amel belikan." Aku keluar dari kamar, tapi tidak pergi ke kantin. Aku berjalan menuju lobi depan rumah sakit, duduk di salah satu bangku tunggu yang strategis di mana aku bisa melihat pintu masuk utama. Aku ingin menyambut tamu-tamu istimewa yang kuundang tadi. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah mobil SUV hitam berhenti mendadak di depan lobi. 3 orang pria berbadan besar, berkulit gelap, dan berwajah sangar turun dari mobil. Mereka mengenakan jaket kulit dan celana jeans sobek-sobek. Aura intimidasi langsung terasa begitu mereka melangkah masuk. Satpam sempat mencoba menegur, tapi salah satu dari mereka membentak dan menepis tangan satpam itu dengan kasar. Mereka berjalan lurus menuju lift dengan langkah lebar dan penuh emosi. Aku melihat jam tanganku. Tepat waktu. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Aku berdiri, merapikan blazerku, dan berjalan santai mengikuti mereka dari jarak aman. Aku tidak ingin melewatkan 1 detik pun dari drama yang akan terjadi di kamar 307. Saatnya sang sutradara menyaksikan hasil karyanya. Suasana koridor lantai 3 yang biasanya tenang, karena merupakan area VIP, mendadak berubah tegang. Langkah kaki berat 3 pria berbadan besar itu menggema di lantai marmer, membuat beberapa perawat dan pengunjung lain menyingkir ketakutan. Aku berjalan di belakang mereka dengan jarak sekitar 10 meter. Jantungku berdegup kencang bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang membuncah. Para penagih utang itu, mari kita sebut saja tim Kobra, sepertinya tidak peduli dengan aturan jam besuk atau ketenangan rumah sakit. Mereka punya satu tujuan, uang. Dan pesan provokatifku tadi sukses membakar sumbu amarah mereka. "Mana kamar 307? Teriak salah satu pria yang paling besar, kepalanya botak dengan tato naga melilit di leher. Mereka sampai di depan pintu kamar Miko. Tanpa mengetuk, tanpa permisi, pria botak itu menendang pintu kamar hingga terbuka lebar. Brak! Suara hantaman pintu yang membentur dinding terdengar sangat keras. Aku mempercepat langkahku dan berhenti tepat di ambang pintu, cukup dekat untuk melihat dan mendengar semuanya, tapi cukup aman agar tidak langsung menjadi sasaran. Di dalam kamar, pemandangannya kacau balau. Bu Harni yang sedang asyik memakan martabak pesanannya menjerit histeris hingga tersedak. Clara yang sedang duduk di pangkuan Miko, ya, di pangkuan pasien patah tulang, melompat kaget dan nyaris terjatuh. Miko sendiri wajahnya langsung pucat pasi, matanya terbelalak melihat siapa yang datang. "Miko," bentak si botak. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Enak banget lo ya. Kita cariin kemana-mana, ternyata lo ngumpet di sini sambil pangku-pangkuan." "Bebos. Kobra." Miko tergagap, keringat dingin langsung membanjiri dahinya. "Kakok bisa tahu saya di sini?" "Nggak usah banyak tanya. Mana duit gue?" Si botak maju selangkah, mencengkeram kerah baju pasien Miko. Miko, dengan insting pengecutnya, langsung kembali ke mode acting. Dia melemaskan badannya dan mulai merintih. "Aduh, ampun, bos. Saya lagi sakit parah, kaki saya patah, aduh sakit." Bu Harni, meski gemetar ketakutan, mencoba membela anaknya. Kamu siapa main masuk-masuk aja? Anak saya ini sakit keras. Kakinya digantung begitu kamu nggak lihat? Lepaskan atau saya teriak panggil polisi." Si botak tertawa mengejek, diikuti 2 anak buahnya. "Sakit? Halah. Gue dapat info lo cuma pura-pura. Lo baru dapat duit 15 miliar kan? Mana duitnya?
katanya di bawah kasur. Salah satu anak buah kobra langsung mengacak-acak kolong tempat tidur, melempar barang-barang dengan kasar. Gak ada koper duit, bos, lapornya. Bohong. Siapa yang bilang saya punya 15 miliar? Miko berteriak panik, suaranya melengking. Saya nggak punya duit. Sumpah. Alah, banyak bacot. Si botak mengangkat tangannya, hendak menampar Miko. Saat itulah aku melangkah masuk dengan tenang ke dalam ruangan. Selamat malam, bapak-bapak. Maaf pintunya jangan dirusak ya, nanti saya yang harus ganti rugi ke rumah sakit. Semua mata tertuju padaku. Miko menatapku dengan tatapan bingung bercampur harap. Mungkin dia pikir aku akan membayarkan utangnya seperti biasa. Amel tolong aku. Mereka mau bunuh aku. Si botak menatapku tajam. Lo siapa? Istrinya? Betul, Pak. Saya Amelia, istri dari pasien yang katanya sakit ini, jawabku tenang, menekankan katanya. Aku berjalan mendekati meja di seberang tempat tidur, tempat remote Smart TV tergeletak. Bagus. Laki lo utang 3 miliar sama bos gue. Bayar sekarang atau dia gue bawa, ancam si botak. Bu Harni menangis meraung-raung. Amel, cepat bayar. Pakai uang jual rumah itu. Kamu tega lihat suamimu mati? Aku tersenyum manis pada Bu Harni, lalu beralih menatap Miko yang wajahnya sudah seperti mayat hidup. Mas, Ibu, Clara, sepertinya ada salah paham di sini. Rumah menteng itu belum laku. Dan tidak akan pernah saya jual. Apa? Seru Miko dan Bu Harni bersamaan. Dan soal utang Mas Miko. Aku mengambil remote TV, menekan tombol power. Layar besar di dinding menyala. Aku sudah menghubungkan ponselku ke TV itu sebelumnya. Saya rasa bapak-bapak penagih utang perlu melihat ini sebelum membawa suami saya. Supaya tidak ada keraguan soal kondisi kesehatannya. Aku menekan tombol play. Video rekaman CCTV jam 2 pagi itu terpampang jelas di layar 50 inci. Kualitas gambarnya tajam. Semua orang di ruangan itu terdiam. Hening yang mencekam. Di layar, terlihat Miko melepas gipsnya dengan lincah. Lalu Clara masuk. Mereka makan sate. Dan puncaknya, Miko berdiri, menarik tangan Clara, dan mereka berdua melakukan joget TikTok yang sedang viral dengan gerakan yang sangat energik. Miko melompat, berputar, dan menggoyangkan pinggulnya. Tidak ada tanda-tanda patah tulang sedikit pun. Si botak melongo melihat layar, lalu perlahan menoleh ke arah Miko dengan tatapan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya merah padam karena merasa dipermainkan. Jadi, geram si botak. Suaranya rendah tapi mematikan. Lo bohongin kita semua? Lo bilang kaki lo hancur? Tapi lo bisa joget TikTok. Miko gemetar hebat, giginya beradu. Dia mencoba bicara tapi tidak ada suara yang keluar. Clara sudah mundur perlahan ke pojok ruangan, wajahnya pucat pasi, mencoba menjauh dari Miko. Aku mematikan TV. Seperti yang Bapak lihat, suami saya sehat walafiat. Dia sangat bugar, bahkan cukup kuat untuk berjoget. Jadi silakan Bapak bawa dia. Dia bisa bekerja paksa atau apapun untuk melunasi utangnya. Saya sebagai istri, angkat tangan. Amel, kamu gila ya? Jerit Bu Harni. Dia hendak menerjangku, tapi salah satu anak buah kobra menahannya dengan satu tangan. Saya tidak gila, Bu. Saya hanya waras. Saya sudah tahu perselingkuhan Mas Miko dengan Clara. Saya sudah tahu semua uang saya habis untuk judi. Dan saya tidak sudi menjual rumah warisan orang tua saya untuk membiayai pengkhianat. Ucapku dingin, menatap mata Bu Harni lekat-lekat. Aku beralih ke Miko yang kini menangis, benar-benar menangis ketakutan. Mas, selamat menikmati, tamu, yang kamu undang sendiri dengan perilakumu. Aku pergi. Surat cerai akan dikirim pengacaraku minggu depan. Amel, jangan pergi. Sayang, maafin aku. Aku hilaf. Amel. Miko berteriak histeris, mencoba turun dari ranjang, tapi kerah bajunya sudah dicengkeram lagi oleh si botak. Mau kemana lo, penipu? Bentak si botak. Bawa dia. Seret ke mobil. Kita urus di markas. Tidak Aak.
Ibu. Tolong Miko. Jeritan Miko memilukan saat dia diseret paksa turun dari ranjang. Gips palsunya terlepas dan menggelinding di lantai, menjadi bukti bisu kebohongan yang hancur lebur. Bu Harni pingsan di tempat melihat anak kesayangannya diseret seperti karung beras. Clara mencoba menyelinap keluar, tapi aku menghalanginya di pintu. Mau kemana, Ra? Tanyaku. Mbak, aku nggak ikut-ikutan. Cicit Clara ketakutan. Oh, kamu ikut-ikutan banget. Kamu nikmati uangnya, kamu nikmati suaminya, sekarang kamu nikmati juga akibatnya. Itu Bu Harni pingsan, urus dia. Dan siap-siap, aku akan tuntut kamu atas pasal perzinahan. Buktinya sudah lengkap, bisikku di telinganya. Aku melangkah keluar dari kamar 307 dengan perasaan yang luar biasa lega. Di belakangku, suara keributan, teriakan, dan tangisan masih terdengar. Tapi bagiku, itu adalah musik yang indah. Di koridor, beberapa perawat dan satpam berlarian menuju kamar 307. Aku hanya menyingkir sedikit memberi jalan. Suster Sari, kepala perawat yang memberiku pesan itu, berdiri di dekat Nurse Station. Dia menatapku. Aku mengangguk hormat padanya sambil tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih tanpa suara. Suster Sari membalas anggukanku, matanya menyiratkan rasa hormat. Malam ini hujan sudah reda. Aku berjalan keluar dari gedung rumah sakit, menghirup udara malam Jakarta yang polutif tapi terasa sangat segar di paru-paruku. Pertunjukan sudah selesai. Layar sudah ditutup. Dan Amelia yang baru, kini siap melangkah ke babak kehidupan selanjutnya tanpa beban. Matahari Jakarta Selatan siang ini bersinar begitu terik, seolah ingin membakar sisa-sisa kesabaran siapa saja yang berada di bawahnya. Namun, bagiku, panas yang menyengat kulit ini tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar nyaman di dalam hatiku. Rasa dingin yang menyejukkan, rasa lega yang sudah lama ku nanti. Aku berdiri di depan gedung pengadilan agama, merapikan blazerku yang sedikit kusut karena terlalu lama duduk di ruang sidang. Suara ketuk palu hakim tadi masih terngiang jelas di telingaku. 3 kali ketukan. Tok, tok, tok. Bunyi yang sederhana, namun memiliki kekuatan magis untuk memutus benang kusut yang selama 5 tahun ini melilit leherku. Majelis hakim telah mengabulkan gugatan ceraiku secara fair stake, karena pihak tergugat, Miko, sudah 3 kali tidak hadir dalam persidangan sebelumnya dengan alasan kesehatan. Hari ini, keputusan itu sudah final. Aku resmi menyandang status janda. Dan demi Tuhan, aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang bercampur dengan debu jalanan. Rasanya manis. Aku melangkah menuju parkiran, berniat segera meninggalkan tempat yang penuh dengan aura kesedihan dan perpisahan ini. Namun, langkahku terhenti ketika melihat sebuah mobil tua, taksi online, berhenti tepat di depan lobi. Pintu taksi terbuka. Seorang wanita tua dengan kerudung berantakan turun lebih dulu. Wajahnya terlihat jauh lebih tua 10 tahun dari terakhir kali aku melihatnya di rumah sakit beberapa bulan lalu. Guratan lelah dan stres tercetak jelas di setiap inci kulit wajahnya. Itu Bu Harni, mantan ibu mertuaku. Dia berbalik, membantu seseorang keluar dari kursi penumpang. Hatiku mencelos, bukan karena rindu, tapi karena rasa ironi yang begitu pekat menampar kesadaranku. Miko, mantan suamiku itu keluar dengan susah payah. Dia tidak lagi berakting. Kali ini, dia benar-benar duduk di kursi roda. Kaki kanannya, kaki yang dulu dia gips palsu demi memeras hartaku, kini terlihat mengecil dan kaku. Wajahnya yang dulu sombong dan penuh tipu daya, kini tirus, cekung, dan dihiasi bekas luka memanjang di pipi kiri. Kenang-kenangan dari tamu yang dia undang sendiri malam itu. Rupanya mereka baru datang untuk mencoba membatalkan atau menunda putusan, tapi mereka terlambat. Sidang sudah selesai. Aku hendak memalingkan wajah dan terus berjalan menuju mobilku, tapi mata Bu Harni yang jeli sudah menangkap sosokku. Amel, Amel tunggu, teriak Bu Harni. Suaranya serak, menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Dia berlari kecil menghampiriku, meninggalkan Miko yang kesulitan memutar roda kursinya sendiri di jalanan yang tidak rata. Aku berhenti, menegakkan punggung, dan memasang topeng dingin andalanku. Tidak ada lagi Amelia yang penurut.
Yang ada di hadapan mereka kini adalah orang asing. Amel, nak, alhamdulillah kita ketemu di sini. Bu Harni mencoba meraih tanganku, tapi aku memundurkan langkah, membuat tangannya menggantung di udara. Ada apa, Bu? Sidang sudah selesai. Hakim sudah ketok palu. Kita tidak ada urusan lagi, jawabku datar. Bu Harni mulai menangis. Air mata yang dulu sering digunakannya untuk memanipulasiku, kini terlihat tulus karena penderitaan. Tolong Ibu, Mel. Tolong Miko. Kami hancur. Rumah Ibu di kampung sudah disita rentenir. Miko cacat beneran sekarang, Mel. Kakinya dihajar habis-habisan sama orang-orang itu waktu malam kejadian di rumah sakit. Tulangnya remuk, sarafnya putus. Dia nggak bisa jalan normal lagi seumur hidup. Aku menatap Miko yang kini sudah berada beberapa meter di belakang ibunya. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku. Bahunya berguncang pelan, entah menangis atau menahan malu. Itu bukan urusan saya lagi, Bu. Itu konsekuensi dari pilihan hidup Miko sendiri. Dia yang berutang, dia yang menipu, dia yang mengundang bahaya. Sahutku tanpa emosi. Tapi dia suamimu, Mel, mantan suamimu. Apa kamu gak punya hati sedikit pun? Ratap Bu Harni. Si Clara, perempuan jalang itu, dia kabur begitu tahu Miko dibawa preman. Dia bawa lari sisa uang tunai yang ada di dompet Miko. Kami gak punya siapa-siapa lagi. Dimas, adik Miko itu, gajinya cuma UMR, gak cukup buat bayar terapi dan utang yang masih menumpuk. Nama Clara disebut. Ah, tentu saja. Parasit akan pindah ketika inangnya sudah sekarat. Aku tidak terkejut sama sekali mendengar Clara meninggalkan Miko. Cinta yang dibangun di atas fondasi materi dan perselingkuhan tidak akan pernah bertahan saat badai datang. Bu, potongku tegas. Saya sudah berbaik hati tidak memenjarakan Miko atas kasus penipuan dan pemalsuan dokumen yang dia lakukan untuk pinjol atas nama saya. Saya sudah melunasi utang-utang yang mengatasnamakan saya, dengan uang hasil kerja keras saya sendiri, bukan uang warisan. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan minta lebih. Miko tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah dan basah. Mel, maafin aku, Mel. Aku nyesel. Sumpah aku nyesel. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Aku janji bakal berubah. Aku rela jadi babumu, asalkan kamu mau nampung aku lagi. Aku nggak kuat hidup miskin dan dikejar-kejar orang, Mel. Kata-kata itu meluncur dari mulutnya begitu mudah. Kesempatan kedua? Setelah dia berencana menjual rumah warisan orang tuaku demi berjudi? Setelah dia bersenang-senang dengan wanita lain saat aku bekerja banting tulang? Aku melangkah mendekati kursi roda Miko. Bu Harni menatapku dengan harap, mengira aku luluh. Aku berjongkok sedikit agar mataku sejajar dengan Miko. Aroma tubuhnya kini apek, bercampur bau minyak urut murah. Jauh berbeda dengan Miko yang dulu selalu wangi parfum mahal yang kubelikan. Maaf, Miko, koreksiku. Kamu ingat malam di rumah sakit itu? Saat kamu joget TikTok dengan kaki yang katanya patah? Saat itu kamu sangat bahagia, kan? Kamu merasa di atas angin karena berhasil membodohi istrimu yang bego ini. Miko terisak, jangan dibahas lagi, Mel. Aku hilaf. Bukan hilaf, Miko. Itu watak, bisikku tajam. Kamu tahu, Tuhan itu maha adil. Kamu pura-pura pincang untuk mendapatkan uang haram. Sekarang Tuhan kasih kamu pincang beneran biar kamu bisa merenung. Nikmati, hadiah, dari Tuhan itu. Gunakan sisa hidupmu untuk bertaubat, bukan untuk mencari inang baru yang bisa kamu hisap darahnya. Aku berdiri kembali, menatap Bu Harni yang kini wajahnya pucat pasi mendengar ucapanku. Dan Ibu, ujarku pada mantan mertuaku. Aku meraih tangan kanannya. Bu Harni terkejut, matanya berbinar, mungkin mengira aku akan memberinya uang. Aku menunduk, mencium punggung tangan keriput itu dengan takzim. Bukan ciuman sayang, tapi ciuman perpisahan. Ciuman penghormatan terakhir pada orang tua yang pernah kuanggap ibu sendiri, sebelum dia menunjukkan warna aslinya. Terima kasih sudah pernah menerima saya di keluarga ibu. Terima kasih atas semua pelajaran hidup yang sangat mahal ini. Berkat ibu dan Miko, Amel jadi wanita yang kuat dan tidak mudah ditipu lagi.
ucapku tulus. Aku melepaskan tangannya perlahan. Mulai detik ini, pintu rumah saya tertutup untuk kalian. Haram bagi saya memberikan sepeser pun uang saya untuk kalian. Jangan pernah cari saya lagi. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik badan. Langkahku tegap dan mantap. Di belakangku, terdengar suara tangisan Miko yang pecah, meraung-raung memanggil namaku seperti anak kecil yang ditinggal ibunya di pasar. Amel, jangan tinggalin aku. Amel. Suara itu menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Orang-orang di sekitar parkiran menatap dengan pandangan bertanya-tanya. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku masuk ke dalam mobilku, membanting pintu, dan mengunci semua akses. Di dalam kabin mobil yang hening, aku menatap bayanganku di spion tengah. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sesal. Yang ada hanya wajah seorang wanita yang baru saja memenangkan kembali hidupnya. Aku menyalakan mesin, memutar lagu favoritku dengan volume keras, meredam suara raungan Miko di luar sana. Mobilku melaju meninggalkan pelataran pengadilan, meninggalkan masa lalu yang kelam, meninggalkan dua manusia yang pernah menjadi pusat duniaku namun berakhir menjadi racun. Langit Jakarta masih panas, tapi di dalam hatiku, musim semi baru saja dimulai. Aku akan pulang ke rumah Menteng, rumah yang berhasil kuselamatkan, dan tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun tanpa rasa cemas. Besok adalah hari baru, dan aku siap menyambutnya sendirian, dengan kepala tegak. Setahun kemudian, angin sejuk pegunungan Lembang menyapa wajahku dengan lembut, membawa aroma pinus dan tanah basah sisa hujan semalam. Aku duduk di sebuah kursi kayu di teras kafe outdoor, yang menghadap langsung ke lembah hijau. Di tanganku, secangkir hazelnut latte hangat mengepulkan asap tipis yang menari-nari di udara dingin. Jauh berbeda dengan hiruk-pikuk Jakarta yang menyesakan, Bandung memberiku ketenangan yang selama ini kucari. Setahun ini, aku menata ulang hidupku. Keping demi keping, bata demi bata. Seperti proyek renovasi villa tua yang sedang kutangani di seberang bukit sana, aku merenovasi jiwaku yang sempat retak. Melamun lagi, Bu Auditor? Sebuah suara bariton yang ramah membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan tersenyum. Danu berdiri di sana, mengenakan kemeja flanel kotak-kotak dan helm proyek yang dijepit di ketiaknya. Wajahnya yang teduh dihiasi senyum tulus yang selalu berhasil membuat hatiku hangat. Danu adalah arsitek utama dalam proyek villa yang sedang kami kerjakan. Dia juga rekan kerja yang dulu membantuku saat masa-masa sulit perceraian, memberikan dukungan profesional tanpa modus, tanpa pretensi, hanya sebagai teman yang peduli. Nggak melamun, NU. Cuma lagi menikmati udara bersih. Mahal ini harganya kalau di Jakarta, jawabku sambil mempersilakan dia duduk. Danu tertawa kecil, menarik kursi di hadapanku. Iya sih. Progres villa gimana menurutmu? Laporan keuangan aman? Aman terkendali. Cash flow sehat. Material sesuai spek, nggak ada markup harga kaya. Aku menghentikan kalimatku, tersenyum kecut. Yah, kayak yang dulu-dulu. Danu mengangguk mengerti. Dia tahu sejarahku. Dia tahu trauma finansial yang pernah kualami akibat ulah Miko. Syukurlah. Senang kerja sama kamu, Mel. Kamu teliti banget. Klien puas banget sama laporan transparansi yang kamu buat. Itu tugasku, kan? Aku menyeruput kopiku. Oh ya, Enu. Kemarin Dimas, adiknya mantan suamiku, menghubungi aku. Ekspresi Danu berubah sedikit serius. Oh ya? Ada masalah lagi? Mereka ganggu kamu lagi? Aku menggeleng pelan. Enggak. Dimas cuma mau ngabarin. Katanya, Miko kena stroke ringan minggu lalu. Danu terdiam sejenak, menatapku lekat-lekat seolah mencari sisa-sisa rasa sakit atau dendam di mataku. Terus? Kamu gimana? Aku meletakkan cangkir kopi ke meja, menatap pemandangan bukit hijau di kejauhan. Jujur, aku nggak ngerasa apa-apa. Nggak seneng, nggak sedih juga. Datar aja. Kayak dengar kabar orang asing yang sakit. Dimas bercerita panjang lebar di telepon kemarin. Katanya, setelah kejadian di pengadilan waktu itu, hidup Miko dan Bu Harni makin terpuruk. Mereka tinggal di kontrakan petak yang sempit di pinggiran kota.
Bu Harni harus berjualan gorengan di usianya yang senja untuk menyambung hidup, karena Miko sama sekali tidak bisa bekerja. Kondisi kaki Miko yang tidak diterapi dengan benar membuatnya infeksi berulang kali. Ditambah stres berat karena dikejar sisa-sisa utang dan rasa penyesalan, pembuluh darah di otaknya pecah. Sekarang Miko lumpuh separuh badan, bicaranya pelo, dan hanya bisa berbaring di kasur tipis seharian. Ironis. Dulu dia pura-pura sakit di kasur rumah sakit mewah untuk menipuku. Sekarang dia benar-benar sakit di kasur lusuh, tanpa ada yang bisa menolongnya kecuali ibunya yang sudah tua renta. Clara? Kabar terakhir yang didengar Dimas, wanita itu sudah menikah siri dengan seorang juragan tanah tua di kampung sebelah, menjadi istri keempat atau kelima, entahlah. Lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Dimas sempat minta bantuan uang, tanya Danu hati-hati. Dia nggak minta secara langsung. Dia anak yang baik, beda sama kakaknya. Dia cuma bilang, ibu kewalahan beli popok dewasa buat Mas Miko. Nadanya putus asa, jawabku. Lalu kamu bantu? Aku transfer sekian juta ke rekening Dimas. Aku bilang, ini sedekah untuk orang sakit, bukan karena aku masih peduli sama Miko. Dan aku tegaskan, ini yang terakhir. Aku juga kasih nomor yayasan sosial yang bisa bantu urus orang sakit terlantar. Itu bantuan terakhirku sebagai sesama manusia. Danu tersenyum lebar, tatapannya penuh kekaguman. Kamu wanita hebat, Mel. Gak banyak orang yang bisa memaafkan, atau setidaknya berdamai, dengan masa lalu sekelam itu tanpa menyimpan dendam yang menggerogoti. Dendam itu capek, menguras energi. Mending energinya dipakai buat cari duit dan bangun villa cantik kayak gini. Candaku, mencoba mencairkan suasana. Benar banget. Danu tertawa. Dia kemudian merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah brosur. Ngomong-ngomong, minggu depan ada pameran arsitektur di Singapura. Aku butuh partner buat audit estimasi biaya proyek di sana. Sekalian jalan-jalan. Kamu mau ikut? Tiket dan akomodasi kantor yang tanggung. Aku tertegun menatap brosur itu. Singapura. Negara yang dulu dijadikan alasan Miko untuk operasi palsunya. Sekarang, tawaran ke sana datang sebagai prestasi kerja, bukan sebagai drama penipuan. Aku menatap Danu. Di matanya, aku melihat ketulusan. Bukan tatapan manipulatif, bukan tatapan yang menuntut, tapi tatapan seorang pria yang menghargai wanita sebagai mitra yang setara. Selama setahun ini, Danu selalu ada. Tidak pernah memaksa masuk, tapi selalu menjaga di ambang pintu hatiku, menunggu sampai aku siap membukanya sendiri. Apakah aku siap? Entahlah. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi trauma. Luka itu sudah kering menjadi parut yang mengingatkanku betapa kuatnya aku bertahan. Singapura ya? Gumamku. Boleh juga. Paspor aku udah lama nganggur. Mata Danu berbinar. Serius? Oke, nanti malam aku urus tiketnya. Tiba-tiba, rintik hujan mulai turun perlahan. Orang-orang di kafe mulai bergeser mencari tempat berteduh, tapi aku dan Danu masih duduk di sana, di bawah payung besar yang melindungi meja kami. Aku menengadah menatap langit. Di ujung cakrawala, di sela-sela awan kelabu yang mulai menyingkir, bias warna-warni melengkung indah muncul malu-malu. Pelangi. Orang bilang, pelangi hanya muncul setelah hujan badai yang hebat. Dan itu benar. Badai dalam hidupku sudah berlalu. Hujan air mata yang dulu membanjiri bantal tidurku sudah reda. Kini, langitku mulai cerah kembali. Aku bukan lagi Amelia yang bodoh. Aku bukan lagi korban. Aku adalah wanita merdeka yang berdiri di atas kakiku sendiri, memegang kendali penuh atas takdirku. Kisah sandiwara di ruang VIP Melati itu sudah tamat. Buku itu sudah kututup rapat dan kubakar. Sekarang, aku sedang menulis halaman pertama dari buku baruku. Buku tentang kebangkitan, kesuksesan, dan mungkin harapan akan kebahagiaan yang nyata, tanpa sandiwara. Lihat, NU. Pelangi, tunjukku ke langit. Danu mengikuti arah telunjukku, lalu kembali menatapku. Indah ya? Iya, indah banget. Maksudku, kamu. Kamu yang sekarang terlihat indah banget, Mel, lebih cerah dari pelangi itu. Wajahku memanas. Aku tertawa kecil,
menyembunyikan rona merah di pipiku dengan meminum sisa kopiku. Angin Lembang berhembus lagi, tapi kali ini tidak terasa dingin. Rasanya hangat, sangat hangat. Hujan telah reda, pelangi telah tiba, dan hidupku baru saja dimulai.